Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada, jumpa lagi sob dengan channel Jadi Eti, channel yang aneh. Subscribernya bertambah, viewernya menurun. Oke, tak masalah. Baik sobat-sobat semua, di kesempatan kali ini saya berada di depannya ya. Di depannya ini Arwana Silver sama Chana ya, yang sudah konsiliasi. Waduh, istilahnya ya. Ya, dulu pernah agak bagaimana gitu berantem ya. Nah, tapi sih durasi berantemnya itu enggak lama ya. Dia rupanya berantemnya itu hanya sebagai perkenalan saja. Dan alhamdulillah sekarang sudah bersahabat ya, sohib. Banyak sobat-sobat ya yang digabungkan, enggak ya. Ternyata yang dilihat sepintas saja itu tidak menunjukkan bahwa itulah tingkah pola kelakuan mereka berdua, enggak. Lihat ini ya, akrab sekali. Tuh, berdekatan tuh. Enggak mengganggu dia ya. Luar biasa ya, sob. Ada yang juga yang kangen ya, mau lihat mana si Chananya, mana si ininya, si Arwana Silvernya udah. Karena biasanya saya ngambil gambarnya ke arah sana, ini sekarang ke arah sini ya, sob ya. Baik sob, sekarang saya akan membahas tentang banyak sekali nih di kolom komentar ya, tentang di minggu-minggu ini ya. Kok bersamaan begitu ya kasusnya, ikan-ikannya pada mogok makan. Ada yang Arwana Silver, ada yang Arwana Golden Red, ada yang apa lagi ya, Oscar, banyak macam ya, yang nggak mau makan, yang mogok makan. Ada juga yang koki. Koki kan biasa dia mogok makan ya, tapi ada kemarin yang mengeluhkan kokinya nggak mau makan. Kita bahas dari koki dulu. Kalau koki, ya ini koki ya, nah, kebetulan ini koki juga. Kalau koki itu jarang sekali dia tidak mau makan. Kalau koki tidak mau makan, tidak seperti ikan yang predator lain ya, seperti ikan predator lain maksudnya. Kalau koki tidak mau makan, itu hanya dua, dia stres atau dia sakit ya. Tapi kalau dia misalnya kayak ikan predator seperti arwana ogah makan, enggak begitu dia. Selama pengalaman pemeliharaan ikan mas koki di akuarium saya ya. Jadi kalau koki, kalau sudah tidak mau makan, itu biasanya dia stres atau dia sakit. Nah, harus diwaspadai di antara dua itu. Caranya bagaimana? Kalau dia tidak mau makan, itu tadi ya, apa kita deteksi dia sakit atau stres? Nah, kita kuras air dulu ya, sob. Kita kuras air dulu. Kemudian sisakan sekitar 20-30%, baru kita tambah air baru. Dangkalkan airnya ya. Kemudian coba kita taburkan garam, kita pasang heater, kita lihat juga polanya ya, apakah dia masih stres ya. Kalau sakit kan dia lebih ketahuan, kalau saya biasanya lebih ketahuan ya, sakitnya tuh wet spot, atau biasanya kalau dia tidak sesuai dengan pH air di dalamnya. Nah, itu biasanya koki ya, itu koki ya. Tapi kalau ikan arwana, ada dia semacam karakter gitu ya, dia karakter tidak mau makan. Nah, itu ada seperti yang barusan ikan saya tidak mau makan, tapi itu bukan karakter, karena dia karakternya biasanya sering makan gitu ya, tidak pernah dia istirahat makan. Nah, itu kalau misalnya kita kasih dalam satu hari itu satu kali ya, tidak mau dia tidak pernah dia menolak gitu ya, makan terus. Nah, baru-baru ini kan ada kontennya tuh ya, saya kuras airnya, kemudian baru diganti air baru ya, ditambahkan air baru, nah baru dia bisa normal kembali. Jadi sob, kalau misalnya arwana itu mogok makan, kalau sudah kita mengambil tindakan pakai water heater ya, pasang water heater, setting di angka 32 derajat, taburkan garam ikan, masih juga tidak mau makan, coba kita kuras airnya ya. Ini faktor-faktornya sob ya, kita kuras air akuariumnya sekitar 50 kah, 60% kah, kita kuras, kita ganti air baru biar dia fresh lagi. Itu tujuannya untuk mengangkat amoniak yang mungkin sudah banyak di situ, sehingga pH air sudah tidak berimbang lagi untuk ikan kesayangan kita di akuarium. Jadi perlu kita
kuras atau perlu kita ganti air akuariumnya. Itu ya. Kalau misalnya sudah kita usahakan dengan water heater, dengan garam ikan juga tidak mempan, nah itu tadi dengan menguras atau WC. Kemudian juga bisa kita masukkan nanti bersamaan dengan obat penambah nafsu makan ya. Ada yang merek Hobbies, ada yang merek Press gitu ya. Dan juga sob, kalau misalnya juga dia tidak mau makan, nah coba faktor pakannya. Kalau biasa kita kasih jangkrik terus ya, kadang-kadang dia bosan. Kalau biasa kita kasih ikan cere, kadang-kadang dia bosan. Begitu juga kalau kita kasih udang terus-menerus, dia bisa bosan ya. Nah, variasikan dengan pakan lain. Nah, ini seperti ini nih. Ini jangkrik terus dia ya. Ini akan saya kasihkan dengan ulat Hongkong ya. Ya, yuk kita lihat ya. Dengan ulat Hongkong. Nah, ini ulat Hongkongnya nih ya. Ini ulat Hongkongnya. Ya, coba kita nih. Kelihatan enggak? Nah, ya. Kita kasihkan. Ini biasanya dia pakannya jangkrik, sob, ya. Ini kita kasihkan. Bismillah. Tuh, ya. Nah, makannya juga kompak dia. Makannya juga kompak. Nah. Tuh. Tuh. Oke. Nah, bagus kan makannya? Nah, jadi itu variasi. Dia biasanya jangkrik, sob. Ini kita kasih ulat Hongkong. Nah, lihat tuh, kompak. Ya. Enggak berantem dia, enggak berantem, ya. Kompak. Makannya, nah, tuh ya. Asik kan? Nah, coba sekarang. Kemarin kan sudah saya si Arowana Golden Red tuh ya. Kemarin kan sudah saya kuras kan ya. Ya, untuk pakai water heater dan pakai garam nggak mempan kan, saya kuras kan. Nah, kemudian karena dia kan makannya juga jangkrik, saya variasikan juga. Saya coba kasih dengan ulat Hongkong. Bagaimana sambarannya ya? Ya, kemarin kan mogok dia, ya, mogok makan. Sobatku sudah lihat kontennya. Oke, sekarang kita putar ke sini. Kameranya. Oke, ini dia. Ya, kita kasih. Bismillah. Lihat sob. Tuh, kan? Kelihatan kan? Nah, kan? Kan tuh, ya. Jadi, kalau kita bisa mendeteksi ikan kesayangan kita, apa sih masalahnya dia mogok makan? Nah, kita bisa atasi sob ya. Nah, ini kemarin dia udah bosan sekali dia, tiap hari makan jangkrik terus ya, udah bosan. Sekarang dia mau makan nih ulat Hongkong. Sebetulnya saya cari ulat Jerman, nggak ada ulat Jerman, terpaksa ulat Hongkong ya. Biasanya kalau ulat Jerman, wah karena dia gendut-gendut, wah lebih lahap lagi ya sob. Nah, tuh kan, makan dia sob. Ya. Nah, oke. Jadi itu ya, itu paling tidak sampelnya lah, contohnya lah buat sahabat-sahabat semua. Nah, tuh lihat tuh. Kan. Sampelnya buat sahabat-sahabat semua. Kalau ikan kita mogok makan, ya, itu tadi Oscar kah ya. Cuman kalau misalnya si peacock bass ya, kalau peacock bass ya, kalau pengalaman saya dia hanya 2. Kalau tidak cere, ikan cere, dia udang gitu ya. Tapi kalau seperti ini, Arowana variatif dia. Bisa ulat Hongkong, bisa ulat Jerman, bisa jangkrik, bisa ikan cere. Nah, sobat-sobat mungkin ada yang pakai kodok, ada yang pakai cicak. Kalau saya enggak ya, kodok cicak enggak ya. Cuman itu tadi, ulat Jerman, ulat Hongkong, ikan cere, udang, jangkrik yang utama. Nah, itu. Ya, lahap lagi tuh, ya. Jadi itu tadi, bagaimana kita mendeteksi ikan kesayangan kita, apa penyebabnya, ya? Menganalisa. Waduh. Oke deh, sob ya. Jadi demikian ya. Nah, jadi ini ganti airnya, kemudian saya variasikan sekarang ini dengan pakannya. Nah, dia lahap lagi ya. Nah, kalau besok-besoknya boleh kita kasih jangkrik lagi. Tapi ingat, nanti kita variasikan lagi dengan pakan-pakan yang lain. Jadi dia tidak bosan dan dia tidak akan mogok makan dong. Baik sob, demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi sobat-sobat yang terutama bagi sobat-sobat pemula. Mohon maaf sob bila ada kata-kata saya yang telah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.